Selamat pagi, siang, atau malam. Teman-teman, pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tata surya dan apa yang ada di dalamnya. Matahari. Matahari merupakan pusat tata surya dan merupakan bintang yang berusia 4, miliar tahun. Tersusun dari gas hidrogen dan helium yang bersinar panas. Matahari juga merupakan sumber kehidupan karena memberikan cahaya dan panas ke bumi dan ke planet-planet lainnya. Tanpa matahari tidak akan ada kehangatan untuk makhluk hidup, manusia ataupun hewan. Tanaman juga akan mati. Matahari memiliki suhu sekitar 6000 derajat Celcius. Perkiraan suhu didasarkan pada warna yang dipancarkan. Bintang dengan suhu tinggi akan memancarkan warna kebiruan, sedangkan bintang dengan suhu rendah akan memancarkan warna kemerahan. Struktur matahari terdiri dari 4 bagian utama dari yang keluar hingga terdalam, yaitu korona, kromosfer, fotosfer, dan inti. Korona adalah lapisan terluar matahari dengan suhu 2 juta derajat Celcius. Suhu tinggi ini disebabkan oleh perpindahan energi panas melalui konveksi dari fotosfer ke kromosfer. Kromosfer terdiri dari 94% hidrogen dan 5,9% helium. Sisanya terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon, dan neon. Fotosfer memancarkan cahaya dalam sensitivitas tinggi. Kromosfer yang juga disebut dengan atmosfer dari matahari merupakan lapisan terluar dari fotosfer. Atmosfer dari matahari terdiri dari dua lapisan, yaitu kromosfer dan korona. Lapisan kromosfer tidak dapat dilihat karena terhalang oleh cahaya terang fotosfer. Inti merupakan pusat matahari dan merupakan lapisan terdalam serta terpanas dari matahari, yang suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Reaksi nuklir matahari juga terjadi di lapisan inti ini. Ciri-ciri dan posisi planet. Planet di sistem tata surya kita terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini mengorbit matahari yang disebut dengan berevolusi. Selain berevolusi, planet-planet ini juga berputar pada porosnya. Semakin jauh sebuah planet dari matahari, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi. Waktu yang dibutuhkan planet untuk menyelesaikan satu revolusi planet mengelilingi matahari disebut dengan periode revolusi. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk planet menyelesaikan satu putaran pada porosnya disebut dengan periode rotasi. Berdasarkan jalur orbitnya, planet dibagi menjadi dua bagian, yaitu planet bagian dalam dan planet bagian luar. Planet bagian dalam adalah planet yang jalur orbitnya berada di dalam sabuk asteroid. Planet tersebut terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet bagian luar adalah planet yang berada di luar sabuk asteroid. Planet tersebut terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan ukuran dan ciri-cirinya, planet dibagi menjadi dua jenis, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial, ciri-cirinya adalah planet yang tersusun dari batu-batuan yang padat, ukurannya kecil. Permukaannya terlihat jelas. Nama jenis planet ini diambil dari kata Terra yang berarti mirip dengan bumi, karena jenis planet terestrial ciri-cirinya mirip dengan bumi. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian, ciri-cirinya adalah terdiri dari gas dan tidak begitu jelas permukaannya, sehingga planet ini tidak mempunyai daratan dan laut. Planet-planet ini memiliki ukurannya yang besar dan memiliki cincin di sekelilingnya. Planet Jovian memiliki tekanan udara yang besar, sehingga apa saja yang masuk akan hancur. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil dengan diameter 4.900 km. Tetapi bukan planet yang terpanas, dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer dari matahari. Hal ini membuat Merkurius memiliki periode revolusi yang paling cepat,
yakni 87,79 hari, serta periode rotasinya yaitu 58 hari 15 jam dan 30 menit. Merkurius sendiri tidak memiliki satelit dan juga tidak memiliki atmosfer, sehingga sangat panas pada siang hari dengan suhu hingga 430 derajat Celcius, dan akan sangat dingin pada malam hari dengan suhu minus 173 derajat Celcius. Merkurius memiliki permukaan berbatu dan berkawah. The Caloris Basin adalah permukaan terbesar di Merkurius dengan diameter 1.300 km. Merkurius terdiri dari 70% logam, 30% silikat, dan kepadatan sebesar 5,4 gram cm3, sedikit di bawah kepadatan bumi. Fakta lain tentang Merkurius adalah planet yang terus-menerus mengecil, dikarenakan inti planet yang terbuat dari besi. Jika besi ini suhunya menurun dan memadat, maka planet akan semakin kecil. Planet ini berwarna abu-abu dan dapat terlihat jelas dengan mata telanjang di langit bagian barat setelah matahari terbenam, atau terkadang di bagian timur. Venus selalu tertutup oleh atmosfer yang sangat tebal. Suhu di permukaannya kurang lebih 480 derajat Celcius karena terperangkap di dalam, menjadikannya planet terpanas di galaksi kita. Venus tidak memiliki satelit. Jarak rata-rata Venus dari matahari adalah 108,2 km. Diameternya sekitar 12.100 km yang hampir sama dengan bumi. Itulah sebabnya Venus disebut sebagai kembaran bumi. Venus berotasi searah jarum jam. Venus memiliki periode rotasi terlama di antara planet-planet di tata surya, yaitu 243 hari. Dan periode revolusinya adalah 224,7 hari. Artinya, di Venus 1 hari lebih lama dari 1 tahun. Venus sering muncul di bagian timur sebelum matahari terbit, sehingga disebut juga bintang pagi. Istilah bintang pagi juga karena kecerahannya. Ia juga muncul di barat sebelum matahari terbenam, sehingga disebut juga bintang senja. Venus membusuk dari timur ke barat. Di Venus, matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon yang bersama dengan medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Atmosfer bumi tidak memiliki batas pasti, secara perlahan menipis dan mengabur ke ruang angkasa. Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan di dalam revolusi. Perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan. Terlebih dahulu akan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif, karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya, revolusi industri yang memakan waktu puluhan tahun, tetapi dianggap cepat karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru.
Dalam revolusi seringkali menimbulkan sosial, ekonomi, dan politik. Sekarang kita masuk ke planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet kedua terkecil di tata surya, dengan planet terkecil yaitu Merkurius. Mars berasal dari nama dewa perang dalam mitologi Romawi. Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena bertampak merah apabila dilihat dari bumi. Efek oksida besi yang asin ditemukan Mars memberikan penampilan kemerahan. Mars merupakan planet kedua terdekat dengan bumi setelah Venus. Mars memiliki rotasi 24 jam dan 37 menit setelah waktu revolusi 687 hari. Bentang alam Mars meliputi banyak kawah besar dan gunung yang tinggi. Dan gunung tertinggi mencapai 26.400 meter. Mars memiliki 2 bulan, yaitu Phobos dan Deimos. Hari dan musim sebanding dengan bumi, karena bila rotasi setelah kemiringan sumber rotasi relatif terhadap bidang ekliptika serupa. Suhu rata Mars sekitar minus 18 Celcius, dengan suhu tertinggi 60 Celcius dan terendah 100 Celcius. Jupiter atau Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1.000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Planet ini dan raksasa gas lain di tata surya yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kadang-kadang disebut planet Jovian atau planet luar. Jupiter telah dikenal oleh para astronom sejak zaman kuno dan dikaitkan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Bangsa Romawi menamai planet ini dari dewa Jupiter, dan dalam mitologi Romawi saat diamati dari bumi, magnitudo tampak Jupiter dapat mencapai min 2,94 yang cukup terang untuk menghasilkan bayang dan juga menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus, walaupun Mars dapat menyaingi kecerahan Jupiter pada saat tertentu. Saturnus. Nama Saturnus berasal dari nama dewa pertanian dan kekayaan Yunani kuno. Saturnus ditemukan oleh Galileo dengan melihat cincinnya pada teleskop. Planet ini tersusun oleh 88% gas hidrogen dan 11% gas helium. Diameternya sekitar 116.460 km. Kemudian cincinnya berdiameter sekitar 271.000 km. Saturnus memiliki lebih dari 30 satelit alami dengan yang paling besar Titan, satelit kedua terbesar setelah Ganymede. Titan memiliki ukuran yang lebih besar daripada planet Merkurius. Saturnus memiliki suhu yang sangat dingin, rata-rata sekitar min 176 Celcius. Saturnus memiliki rotasi yang sangat cepat, sekitar 10 jam dan 42 menit untuk sehari, sedangkan revolusi Saturnus selama 29 tahun. Cincin Saturnus terbagi dalam 7 yang bernama D, C, B, A, F, G, dan E. Komposisi cincin ini tersusun dari jutaan es, debu, dan batuan yang memantulkan cahaya yang mengorbit Saturnus dengan kecepatan 16,4 km per detik. Salah satu cincin Saturnus, cincin E, dibentuk oleh satelit alami Saturnus, bernama Enceladus, yang mengeluarkan uap air dan partikel es keluar angkasa yang ikut mengorbit Saturnus dan membentuk cincin E. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan planet terbesar ketiga di tata surya. Uranus berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Tak hanya Saturnus, Uranus juga memiliki cincin yang tak terlihat dengan jelas. Lebar cincin planet ini hanya beberapa kilometer dari planet Uranus. Cincin Uranus sangat tipis dan gelap, dimana terdiri dari partikel berukuran debu hingga batu-batu kecil. Uranus sering disebut juga sebagai planet es karena Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu terdinginnya mencapai min 224 derajat Celcius. Planet Uranus memiliki keunikan di mana lapisan atas planet ini terdiri dari hidrogen molekuler dan bercampur dengan helium.
pada lapisan bawahnya dipenuhi es yang mengelilingi inti batu. Uranus memiliki 21 satelit alam. 2 satelit terbesarnya adalah Titania dan Oberon. Planet ini sekali berotasi 11 jam, sedangkan revolusi memerlukan 165 tahun. Planet Neptunus. Neptunus adalah saudara kembar planet Uranus. Planet ini mempunyai inti bebatuan. Planet Neptunus berwarna biru. Hal ini disebabkan oleh atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen. Neptunus adalah planet yang terlama melakukan satu revolusi. Hal ini disebabkan karena jaraknya dari Neptunus sampai matahari sangat jauh. Jaraknya mencapai sekitar 4.504 juta kilometer. Satu rotasi di planet ini membutuhkan 16,6 jam. Satelit terbesar adalah Triton. Ada 5 cincin yang bernama Gale, Leverrier, Lassell, Arago, dan Adams. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya perputaran kasing dan perputaran bumi pada poros atau sumbunya. Untuk rotasi satu putaran penuh, planet-planet ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Rotasi menyebabkan adanya pergantian siang dan malam, pembelokan arah angin, pembelokan arus laut, perbedaan kecepatan gravitasi bumi, dan gerak semu harian matahari. Dalam kehidupan kita, gerakan rotasi juga digunakan untuk benda-benda seharian, seperti gerakan jarum jam untuk menunjukkan pergerakan waktu, gerakan roda mobil untuk menjalankan mobil, dan gerakan roda sepeda untuk menjalankan sepeda. Revolusi adalah peredaran planet-planet dalam mengelilingi matahari. Setiap planet mengelilingi matahari sesuai orbitnya masing-masing dalam periode yang berbeda-beda, tergantung jarak planet terhadap matahari. Periode revolusi planet juga bisa disebut sebagai 1 tahun di planet itu. Satelit adalah objek astronomi yang mengorbit planet atau bintang. Satelit alami adalah satelit yang mengorbit planet dan bukan buatan manusia, contohnya bulan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke orbit untuk tujuan tertentu seperti komunikasi. Misalnya Palapa dan Telkom 1. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan ekor, sementara asteroid tidak. Istilah ini secara historis ditunjukkan untuk semua objek astronomis yang mengelilingi matahari dan setelah diobservasi tidak memiliki karakteristik komet aktif. Ada jutaan asteroid yang menurut pemikiran banyak orang adalah sisa-sisa kehancuran planetesimal, material di dalam solar nebula matahari muda yang tidak pernah tumbuh besar untuk menjadi planet. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter atau berbagi orbit dengan Jupiter, asteroid Troya Jupiter. Tetapi terdapat keluarga orbit lainnya dengan populasi signifikan, termasuk asteroid dekat bumi. Asteroid individual diklasifikasikan berdasarkan karakteristik spektrum emisi mereka, dengan mayoritas terbagi menjadi 3 kelompok utama, tipe C, tipe M, dan tipe S. Kelompok ini diberi nama dan umumnya diidentifikasi dari komposisi karbon, logam, dan silikat. Ceres adalah asteroid terbesar dan sekarang diklasifikasikan sebagai planet Katai. Saat ini, semua asteroid yang lainnya diklasifikasikan sebagai benda kecil tata surya bersama-sama dengan komet, Centaur, planet minor, dan objek-objek trans Neptunus yang lebih kecil.
Meteorit adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Persatuan Astronomi Internasional pada Sidang Umum 9 pada 1961 mendefinisikan meteorit sebagai berikut. Ketika memasuki atmosfer sebuah planet, meteorit akan terpanaskan dan akan menguap sebagian atau seluruhnya. Gas-gas di sepanjang lintasan akan terionisasi dan bercahaya. Jejak dari gas bercahaya ini disebut sebagai meteor atau bintang jatuh. Jika sebagian meteor ini mencapai tanah, maka disebut sebagai meteorit. Meteoroid sendiri merupakan partikel kecil yang terlepas dari komet ataupun asteroid. Dari ketiganya, asteroid merupakan benda yang paling menarik untuk dipelajari untuk para ilmuwan. Seperti diketahui, sejauh ini ilmuwan belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana kehidupan awal terbuat dari zat organik yang tidak hidup bisa tumbuh dan berkembang di bumi. Dengan mempelajari asteroid, kita bisa mengetahui lebih banyak. Komet. Komet adalah benda langit yang tersusun dari debu dan es yang merupakan gas beku. Komet berdiameter sekitar 5-10 km. Nama komet berasal dari kata Latin Stella Cometa yang berarti bintang berekor. Komet mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat lonjong, sehingga mendekati dan menjauhkan matahari. Komet memiliki 4 bagian, yaitu kepala komet yang memiliki 2 bagian, yaitu inti tersusun dari gas yang bercampur dengan debu dan batuan, dengan koma, lapisan agak gelap sekitar inti ketika mendekati matahari. Pada saat komet mendekati matahari, panasnya matahari menyebabkan lapisan es terluar menguap sehingga membentuk bagian awan hidrogen yang berkeliling koma. Dalam proses penguapan lapisan es terluar, debu dan gas yang membentuk koma menguap sehingga koma terlepas dari inti dan memuai kemudian dihalaukan oleh angin matahari yang membentukkan bagian ekor. Panjang ekor tersebut dapat mencapai 150 juta kilometer. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran kami mengenai tata surya. Terima kasih, Tuhan memberkati.